Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare antara Realme C67 yang dijual dengan harga 2,6 juta dan Samsung A05s yang dijual dengan harga 2,3 juta. Jadi dari segi harga beda 300.000. Di sini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul yang mana, mulai dari segi desain, spesifikasi, performa, kecepatan charging hingga kameranya. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Untuk yang pertama, kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu. Dimana untuk poin ini sebenarnya sangat subjektif ya guys ya, tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Tapi kalau secara kasat mata di sini Realme lebih unggul karena memiliki dimensi bodi lebih tipis, hanya 7,59 mm sehingga nyaman saat digenggam. Sementara Samsung memiliki ketebalan bodi di angka 8,8 mm, jauh lebih tebal dibanding Realme. Lalu untuk proteksinya, Realme juga sudah disertifikasi oleh IP rating untuk tahan debu dan cipratan air, sedangkan di Samsung tidak ada. Dan untuk urusan audio, Realme juga lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan dual speaker stereo, ada di bagian bawah dan atas, sementara Samsung hanya single speaker atau mono. Jadi secara keseluruhan di sini Realme lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena banyak menawarkan nilai lebih. Lanjut untuk bagian layar, dari segi konsep Realme sudah menggunakan konsep layar punch-hole display, sedangkan Samsung masih menggunakan konsep layar water drop screen. Artinya dari segi tampilan di sini Realme lebih oke ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena konsep layar yang digunakan lebih kekinian dan terbaru. Lalu untuk ukuran layarnya, Realme memiliki layar sebesar 6,72 inch dengan resolusi Full HD+. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD, refresh rate bisa sampai 90 Hz. Sementara Samsung memiliki layar sebesar 6,7 inch dengan resolusi juga Full HD+, panel PLS LCD, refresh rate 90 Hz. Jadi dari angka di atas kertas, untuk urusan layar di sini keduanya sama kuat karena mulai dari jenis panel, resolusi hingga refresh rate-nya masih sama persis. Alhasil untuk saturasi warnanya di sini masih 11-12, di mana baik Realme atau Samsung sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus. Terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna, tidak kalah dengan panel AMOLED. Pokoknya secara kualitas di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena layar di keduanya sama-sama bagus serta nyaman untuk digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, Realme memiliki kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan masih eMMC. Sementara Samsung memiliki kapasitas memori 6/128 GB yang juga masih bisa ditambah dengan microSD. Tapi untuk jenis ROM yang digunakan di sini sudah UFS. Jadi untuk urusan memori, keduanya sama-sama punya kelebihan dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Di mana Realme unggul dari kapasitas RAM-nya yang lebih besar, sedangkan Samsung unggul dari jenis ROM yang digunakan sudah UFS memori. Lalu untuk dapur pacunya, Realme ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core 2,9 GHz fabrikasi 6 nanometer. Di mana untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 316 ribuan. Sementara Samsung ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz fabrikasi juga 6 nanometer. Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 303 ribuan. Di sini untuk urusan dapur pacu, keduanya sama kuat ya guys ya, karena antara Snapdragon 685 dan 680 secara spesifikasi terbilang imbang, terbukti dari skor AnTuTu-nya yang tidak beda jauh. Tapi kalau untuk urusan sensor, di sini sangat jelas perbedaannya, karena di Samsung banyak sensor penting yang tidak ada, seperti sensor orientasi, sensor giroskop, bahkan sensor magnet untuk penunjuk arah. Sedangkan di Realme jumlah sensornya lebih banyak, di mana sensor penting seperti magnet dan giro hardware sudah ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di Realme juga sudah ada, sementara di Samsung tidak ada. Jadi jelas ya guys ya, untuk urusan sensor di sini Realme juaranya dan mendapatkan 1 poin karena memiliki jumlah sensor yang lebih banyak dan lengkap. Sekarang untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends dan grafik yang terbuka sama-sama bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Di sini untuk gameplaynya, baik Realme atau Samsung sudah mampu menjalankan game dengan baik dan performanya pun cukup reliable di kelasnya, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay juga jarang saya temui. Pokoknya untuk game yang satu ini kamu tidak usah khawatir, karena selama jaringan bagus sudah mampu dilibas habis oleh keduanya.
Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka juga sama, ada di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Dari apa yang saya rasakan, untuk game yang satu ini juga sudah mampu dijalankan dengan baik oleh keduanya. Tapi kalau untuk pengalaman saat gameplay, di Realme terasa lebih menyenangkan karena sudah dilengkapi dengan sensor giroskop yang responsif, dimana hal seperti ini di Samsung tidak ada. Namun secara garis besar, untuk kemampuan chipset atau performa di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Dimana untuk kelas harga 2 jutaan performanya sama-sama lancar dan sudah bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Pindah ke bagian baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Tapi kalau untuk kecepatan chargingnya di sini lumayan beda jauh, dimana Realme sudah dibekali dengan SuperVOOC 33 Watt yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 18 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sedangkan Samsung A05s hanya dibekali dengan fast charging 25 Watt dan butuh waktu sekitar 2 jam 16 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi cukup jelas ya guys ya, untuk kecepatan charging di sini Realme juaranya dan mendapatkan 1 poin karena jauh lebih ngebut saat isi daya. Dapur pacu dan performa sudah, sekarang kita lanjut ke bagian operating system, di mana Realme C67 sudah berjalan di Android 14 basis Realme UI, sedangkan Samsung berjalan di Android 13 basis One UI Core 5.1. Di sini untuk urusan sistem, jujur One UI Core di HP Samsung lebih oke menurut saya, karena dari segi tampilan lebih user friendly. Lalu untuk pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Sedangkan Realme UI di HP Realme memiliki tampilan lebih kaku atau monoton seperti pure Android. Dan yang harus kamu ingat, ada beberapa aplikasi penting yang tidak ada, seperti aplikasi tema untuk ganti tampilan biar nggak bosan, galeri atau album diganti dengan Google Foto, dan aplikasi radio FM. Jadi untuk urusan operating system di sini Samsung juaranya dan mendapatkan 1 poin karena custom OS yang digunakan lebih user friendly. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Realme dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sedangkan Samsung dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Dari angka di atas kertas, di sini keduanya memiliki nilai lebih masing-masing, di mana Realme unggul dari kamera utamanya yang lebih besar, sudah 108 megapiksel. Sementara Samsung unggul dari kamera selfie-nya yang lebih besar dan sudah punya lensa makro. Lalu kalau untuk fitur yang ditawarkan di kedua HP ini sudah sama-sama lengkap. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih banyak fitur menarik yang ditawarkan. Di sini yang bikin beda, untuk perekaman video Realme sudah dilengkapi dengan AIS, sedangkan di Samsung tidak ada. Dan bicara soal kamera, untuk jepretan fotonya, kedua HP ini sudah sama-sama mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat jelas, detail, dan tajam. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, maka Realme C67 jawabannya. Karena foto yang dihasilkan memiliki kecerahan yang lebih tinggi, dan untuk saturasi warnanya juga lebih pop up, terutama saat foto di outdoor. Lalu untuk kamera selfie-nya, dari contoh berikut, foto yang dihasilkan Realme juga terlihat lebih bagus, walaupun megapiksel yang digunakan lebih kecil. Gambarnya lebih terang dan untuk saturasi warnanya juga lebih fresh. Jadi cukup jelas ya guys ya, untuk perfotoan di sini Realme juaranya dan mendapatkan 1 poin, karena foto yang dihasilkan lebih bagus baik kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme C67 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A05s di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Untuk kondisi dan waktunya di sini memang tidak sama ya guys ya. Dimana video dari Samsung saya rekam saat masih musim kemarau, sementara video dari Realme setelah musim hujan. Jadi untuk saturasi warnanya kita tidak perlu nilai karena sudah pasti beda jauh. Di sini yang jelas Realme unggul dari videonya yang lebih stabil atau minim guncangan, dan untuk tingkat kecerahannya juga lebih tinggi. Jadi 1 poin untuk Realme. Lalu untuk video kamera depan, dari apa yang saya lihat, video yang dihasilkan masih cukup imbang, alias masih 11-12, mulai dari tingkat ketajaman bahkan hingga komposisi warnanya. Jadi untuk video kamera depan di sini tidak ada yang lebih dominan, tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Dan itulah tadi perbandingan antara Realme C67 versus Samsung A05s.
Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya rasa cukup jelas ya guys ya. Kalau kita cari lebih unggul yang mana, di sini sudah pasti Realme C67 jawabannya. Karena secara keseluruhan poin yang dihasilkan lebih banyak. Dan yang pasti Realme C67 cocok buat kamu yang suka paket lengkap. Karena mulai dari segi desain memiliki bodi yang lebih tipis dan sudah disertifikasi oleh IP rating. Dari segi layar sudah punch-hole display dan punya fitur mini kapsul. Lalu dari segi spesifikasi, kapasitas RAM lebih besar, sensor lebih banyak dan sudah SuperVOOC 33 watt. Sedangkan dari segi kamera, hasil fotonya lebih bagus. Sementara Samsung A05s cocok buat kamu yang lebih mengutamakan kenyamanan, karena custom OS yang digunakan lebih user friendly. Dan untuk kesimpulan, kalau ditanya mending pilih mana, di sini saya akan pilih Realme C67, karena apa yang ditawarkan lebih paket lengkap. Tapi kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.